Nah, sekarang kita masuk yang selanjutnya yaitu jurnal penjualan. Artinya, jurnal ini digunakan untuk mencatat penjualan barang dagang dan barang lain secara kredit. Di dalam jurnal penjualan, kita akan mengenal yang namanya termin. Termin ini adalah syarat pembayaran atau perjanjian antara penjual dan pembeli atas pembayaran barang dagang yang dibeli. Syarat pembayaran berkaitan. Yang pertama bisa dengan potongan tunainya. Yang kedua dengan jangka waktu pembayaran. Dan yang ketiga adalah jumlah potongan yang diberikan. Ini adalah beberapa contoh termin. Yang pertama adalah 2/10 N/30, seperti yang sudah dibahas pada video sebelumnya. Dan kita juga mengenal yang baru yaitu namanya end of month. Artinya, pembayaran atau pelunasan barang dagang dapat dilakukan paling lambat pada akhir bulan berjalan. Nah, sekarang kita masuk pada jurnal penjualan. Berikut ini adalah beberapa transaksi dari toko Kembang Wangi yang berhasil kita himpun. Di tanggal 3 Maret, toko Kembang Wangi melakukan penjualan sebanyak 2 juta pada toko Udin. Tanggal 8 Maret, toko Kembang Wangi melakukan penjualan kepada toko Bagus. Tanggal 17 melakukan penjualan pada toko Dika. Dan tanggal 21 mencatat penjualan pada PT Mekar. Untuk syaratnya dapat teman-teman saksikan pada slide. Nah, berikut ini adalah jurnal penjualan yang berhasil dicatat oleh toko Kembang Wangi. Nah, karena sifatnya hampir sama, semuanya adalah melakukan penjualan, maka kita dapat menyatukan. Menyatukan seperti apa teman-teman? Jika teman-teman perhatikan pada tabel yang sebelah kanan, semua transaksinya berimbas kepada bertambahnya debit, yaitu piutang dagang. Dan untuk di sisi kreditnya akan bertambah pada penjualan. Sekarang kita masuk yang selanjutnya yaitu jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua penerimaan kas yang dilakukan oleh perusahaan yang kita pegang. Contohnya, bisa dari penjualan tunai, pendapatan usaha, pendapatan bunga, atau pendapatan sewa. Nah, berikut ini adalah contoh dari jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Teman-teman dapat lihat pada PPT di mana tanggal 1 Maret pemilik menginvestasikan uang tunai sebagai modal sebanyak 100 juta. Di tanggal 4 terjadinya penjualan kepada UD Mekar Kembang. Di tanggal 12 perusahaan atau toko Kembang Wangi menerima pelunasan piutang toko Udin. Dan di tanggal 15 melakukan penjualan barang dagang secara tunai kepada toko Bagus. Nah, bagaimana pencatatan transaksinya? Berikut ini adalah pencatatan transaksi pada jurnal penerimaan kas dari toko Kembang Wangi. Di tanggal 1 kita melihat adanya investasi awal oleh pemilik. Imbasnya adalah kas bertambah sebanyak 100 juta di kas. Dan untuk kreditnya kita akan menuliskan nama akun baru yaitu modal pemilik. Lalu bagaimana untuk penjualan tunai? Baik di tanggal 4 maupun 15, kas kita akan bertambah di debit masing-masing. Sementara di sisi kreditnya akan berimpact atau berdampak pada akun penjualan. Dan bagaimana jika ada penjualan secara tunai?
Atau selanjutnya ini ada penerimaan piutang. Pada penerimaan piutang, kita melihat bahwa kas kita akan bertambah sebanyak 1,9 juta. Lalu, potongan penjualannya akan juga bertambah 100.000. Sementara di sesi kredit, piutang dagang kita akan berkurang atau dikreditkan sebanyak 2 juta rupiah. Dan terakhir, jangan lupa teman-teman semua untuk memberikan total pada masing-masing akun yang ada. Sekarang kita masuk pada jurnal umum. Pada perusahaan dagang, jurnal umum digunakan untuk mencatat semua transaksi yang tidak dapat dimasukkan ke dalam jurnal khusus. Contohnya, retur penjualan, potongan penjualan, retur pembelian, penyesuaian akhir tahun, maupun penyesuaian kembali di awal tahun. Berikut ini adalah contoh transaksi yang akan dicatat pada jurnal umum. Pada tanggal 15 Maret, dikirim kembali sebagian barang dagang dari toko terang karena rusak sebanyak 100.000. Sementara di tanggal 25, kita menerima kembali sebagian barang dagang dari Tuan Dika karena adanya kerusakan di pembungkus sebanyak 1 juta rupiah. Dari transaksi di atas, bagaimana jurnal umumnya? Nah, berikut ini adalah jurnal umum yang ada. Di tanggal 15 Maret, kita akan mencatatkan debit yaitu utang dagang, sementara kreditnya adalah retur pembelian sebanyak 100.000. Sementara di tanggal 25, kita akan mencatat retur penjualan di debit sebanyak 1 juta dan piutang dagang kita akan dikreditkan sebanyak 1 juta rupiah. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu buku besar. Pada buku besar terdapat beberapa bagian, mulai dari rekapitulasi jurnal khusus dan posting ke buku besar itu sendiri. Pada rekapitulasi jurnal khusus, artinya adalah ringkasan yang dibuat pada akhir periode akuntansi atau pada akhir bulan. Bagaimana cara menyusun rekapitulasinya? Yang pertama adalah kita menjumlahkan saldo setiap akun pada jurnal khusus. Lalu jika kita sudah menemukan jumlahnya setiap akun, kita akan menyusun secara ringkas setiap saldo di bawah jurnal khusus yang sudah dijumlahkan. Berikut ini adalah contoh dari rekapitulasi jurnal pembelian. Jika teman-teman lihat, ini adalah semua akun-akun yang berhubungan dengan jurnal pembelian yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan kita menjumlahkan masing-masing sesuai dengan posisinya, entah itu debit atau kredit. Lalu bagaimana selanjutnya? Selanjutnya adalah posting ke buku besar. Terdapat 2 jenis buku besar, yaitu buku besar utama dan buku besar pembantu. Buku besar utama adalah kumpulan akun yang digunakan untuk mengelompokkan dan meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Buku besar akan menjadi salah satu acuan dalam menyusun laporan keuangan perusahaan. Sementara buku besar pembantu adalah catatan pembantu dari buku besar utama yang berisi rincian akun tertentu pada buku besar. Sekarang kita akan melihat contoh posting pada buku besar. Dalam contoh ini saya mengambil akun kas. Hubungannya adalah buku besar kas akan dicatat dari transaksi-transaksi pada jurnal khusus yang sudah kita buat sebelumnya. Jika teman-teman perhatikan, di dalam isinya buku besar jurnal kas ini, kas dipengaruhi
dari 2 jurnal khusus, baik itu dari jurnal penerimaan kas maupun jurnal pengeluaran kas. Dari 2 jurnal yang sudah kita buat sebelumnya, kita akan pindahkan pada video ini, pada PPT ini, dan teman-teman akan melihat, memposisikan sesuai dengan saldo normal yang berhasil teman-teman jumlahkan pada PPT sebelumnya. Pada jurnal penerimaan kas, saldo kita akan bertambah sebanyak Rp121.900.000. Sementara dari jurnal pengeluaran kas, kita akan mengkreditkan sebanyak Rp41.900.000. Dan pada akhirnya, sisa kas yang dimiliki perusahaan pada akhir periode tersisa Rp80 juta. Saya ulang, nilai saldo terakhir yang ada pada PPT slide ini adalah akumulasi debit dan kredit pada akun tersebut. Lanjut kita membahas yaitu buku besar pembantu. Ada 2 jenis buku besar pembantu. Yang pertama adalah buku besar pembantu piutang. Yang kedua adalah buku besar pembantu utang. Sesuai dengan namanya, buku besar pembantu piutang akan mencatat setiap transaksi piutang dari perusahaan. Sementara pada buku besar pembantu utang akan mencatat setiap transaksi utang perusahaan. Terakhir, pada buku besar pembantu, saldo yang sudah didapat akan digabungkan pada daftar saldo piutang atau utang yang dimiliki oleh perusahaan. Demikian, teman-teman semua. Terima kasih sudah menyimak video keempat, yaitu tahap pencatatan akuntansi pada perusahaan dagang. Kita akan berjumpa pada video berikutnya.